Shalom anak-anakku semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pendidikan agama Kristen dengan tema hidup dalam damai sejahtera. Materi ini dari KD 4 untuk semester genap. Bapak harap kalian bisa mencermati dan mendapatkan nilai-nilai kebenaran dari pembelajaran ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya anak-anakku semua mempersiapkan diri terlebih dahulu, yakni cari tempat yang nyaman untuk belajar, sehingga Anda bisa konsentrasi, sehingga bisa mudah menangkap pelajaran ini. Kemudian siapkan Alkitab, buku, serta alat tulis. Dan yang terakhir, cari tempat yang kuat sinyalnya, serta kuota yang cukup, sehingga Anda dengan lancar mengikuti pembelajaran ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai materi pada kesempatan ini. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mengikuti pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami dan nantinya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan materi pada kesempatan ini. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah Anda mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama mendeskripsikan arti damai sejahtera menurut Alkitab dengan tepat. Yang selanjutnya, memahami makna shalom secara menyeluruh dan benar. Dan selanjutnya, menyusun proyek mengampuni sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Inilah tujuan kita. Nah, anak-anakku semua, Bapak langsung menyampaikan materi ini. Arti damai sejahtera secara sederhana, yakni artinya adalah damai, perdamaian, tenang, ya, tidak ada perang. Seperti yang Anda lihat di gambar ini, ada beberapa orang yang bisa bergaul satu dengan lainnya, tidak ada permusuhan. Tetapi di masa pandemi ini diharapkan kalian jangan terlalu dekat, harus jaga jarak dulu untuk menjaga kesehatan kita semua. Nah, inilah arti damai sejahtera secara sederhana, yaitu tenang, tidak ada perang. Makna damai sejahtera menurut Alkitab. Nah, kenapa harus dengan Alkitab? Karena Alkitab adalah dasar hidup kita. Apapun yang harus kita kerjakan, bahkan kita pelajari, sumbernya dasarnya adalah dari Alkitab. Ya. Berdasarkan kitab Imamat, pasal 26 ayat 1 sampai dengan 46, tentang kesejahteraan bangsa Israel berkaitan erat dengan apa? Ketaatan hidup mereka kepada Allah. Damai sejahtera dari Allah itu hanya dapat terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah serta kerelaan untuk melaksanakan firman Tuhan. Jadi di dalam kitab Imamat ini, damai sejahtera yang dialami oleh
bangsa Israel maupun kesejahteraan di dalam bangsa Israel itu berkaitan erat dengan ketaatan mereka terhadap Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan kesetiaan, dengan tekun, bahkan dengan rela untuk melaksanakan firman Tuhan. Jadi bangsa Israel akan sejahtera ketika mereka taat, tekun, dengan rela melaksanakan firman Tuhan. Tapi kalau mereka tidak taat, bukan damai yang datang, namun mungkin bisa kutuk, bisa prahara, masalah, dan berbagai hal. Damai sejahtera menurut Alkitab. Sekarang berdasarkan kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 31 tentang janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan berikan roh penghibur yang akan mengingatkan kita tentang apa? Tentang apa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid. Simpulannya anak-anakku, baik di dalam kitab Imamat maupun kitab Injil Yohanes menegaskan bahwa ketaatan kepada Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Ya, seperti Yohanes juga demikian ini dalam Injil Yohanes. Ketika para murid taat kepada ajaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus dan dibantu oleh Roh Kudus untuk mengingatkan, maka damai akan turun atas mereka semua. Damai sejahtera tidak hadir begitu saja, tetapi dengan usaha kita untuk taat, ya, melakukan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita, baik kita sebagai pribadi maupun di masyarakat maupun kita sebagai gereja. Anak-anakku, harap diperhatikan gambar di bagian kanan tengah di mana Tuhan Yesus sebagai gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Nah, domba itu akan mengikut gembala. Apa yang dikatakan gembala, apa instruksinya, kemana arah gembala, domba harus ikut. Itulah yang namanya taat. Jadi kalau para gembala di Timur Tengah, di Israel itu, gembalanya posisinya di depan. Dombanya di belakang. Tapi kalau di Indonesia, itu dibalik. Ya, dombanya di depan, gembalanya di belakang. Nah, tapi yang kita jadi panutan adalah gembalanya di depan. Jadi kemana gembala pergi, di situ dombanya akan ikut. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan sehingga mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera dari asal kata. Ada diambil dari bahasa Ibrani, yaitu shalom, artinya damai sejahtera. Ya, tulisan aslinya demikian, itu bahasa Ibrani, dibaca dari kanan ke kiri. Ya, jadi bukan dari kiri kanan, tapi kanan ke kiri. Shalom. Kemudian dalam bahasa Yunani itu Eirene, artinya damai sejahtera. Shalom mungkin sangat sering ya Anda dengar, karena ini sering diucapkan oleh orang Kristen ketika berjumpa dengan orang yang lain, atau mungkin ketika Anda melayani di gereja. Ya. Itu artinya adalah damai sejahtera. Kedua kata di atas sering dipakai untuk memberikan salam kepada sesama dengan mengucapkan shalom. Namun ternyata yang lengkap itu adalah shalom aleihim dan dibalas dengan aleihim shalom. Jadi lengkapnya itu shalom aleihim. Nah, kemudian rekan-rekanmu atau teman-temanmu akan membalasnya dengan aleihim shalom. Seperti saudara kita yang muslim akan mengucapkan assalamualaikum, kemudian dibalas dengan waalaikumsalam. Nah, anak-anakku semua, ini damai sejahtera dari asal katanya. Dari simpelnya itu ya, shalom itu mengungkapkan permohonan doa kepada teman kita supaya mereka mengalami damai sejahtera. Ya, shalom aleihim. Kemudian makna shalom ternyata juga luas. Tidak hanya sekedar damai sejahtera, kita mengungkapkannya kepada teman, kemudian teman membalas kita. Namun ada beberapa makna yang lain, yakni dalam aspek persahabatan. Nah, apa maksudnya di sini? Adalah hubungan akrab. Jadi ketika ada dua orang yang bersahabat mengucapkan kata shalom, berarti ada doa supaya hubungannya ini terus akrab. Anda bisa baca di kitab Zakaria pasal 6 ayat 13. Ya. Jadi hubungan yang dekat, yang akrab. Kemudian kesejahteraan menyeluruh.
kesehatan, kemakmuran yang berasal dari Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-26. Kemudian juga tentang keamanan. Ya, di sini pergi dan kembali dengan selamat. Hakim-Hakim pasal 11:31. Jadi ketika Anda menempuh perjalanan, atau mungkin temanmu yang sedang menempuh perjalanan, Anda bisa mengucapkan Shalom. Artinya apa? Temanmu pergi dan kembali juga dengan selamat. Atau Anda yang sedang pergi, teman mengucapkan Shalom kepadamu, berarti Anda didoakan supaya Anda pergi dan kembali dengan selamat. Juga hidup yang benar menghasilkan keamanan. Yesaya 41 ayat yang ketiga. Kemudian Shalom dalam keselamatan, yakni keselamatan secara menyeluruh, baik rohani kita ini maupun jasmani, ya. Dalam Yohanes pasal 5, Yesaya 57 dan 60. Dan yang lebih penting lagi, keselamatan karena penebusan Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Jadi Shalom itu maknanya cukup luas. Dalam persahabatan, dalam kesejahteraan, dalam keamanan, dan yang terpenting dalam keselamatan, di mana keselamatan karena penebusan Tuhan Yesus Kristus ini adalah anugerah. Jadi ketika kita mengucapkan Shalom, atau mungkin kita mengingat kata Shalom, kita harus selalu mengingat cinta kasih Tuhan atas hidup kita yang telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku semua, itulah Shalom. Tugas kita, Anda sebagai tingkat 12 khususnya, adalah menjadi pembawa damai. Ini adalah tujuan besar daripada materi ini. Nah, sebelum Anda menjadi pembawa damai, Anda harus berdamai dulu dengan Allah. Ya, karena tanpa berdamai dengan Allah, Anda tidak akan bisa menjadi pembawa damai. Ya, kalau Anda bisa lihat gambar, mohon maaf agak ketutup sedikit, itu tulisannya adalah sin, S-I-N, yaitu artinya dosa. Anda lihat bahwa manusia yang sebelah kiri itu man, dead. Manusia yang berdosa akhirnya akan menuju kematian. Sedangkan di daerah yang lain itu God, ya, life, kehidupan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia terputus dengan Allah dan damai sejahtera itu hilang. Kenapa? Karena hidup manusia penuh dengan dosa. Itulah kenapa manusia perlu berdamai dengan Allah, ya. Yakni dengan jalan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus sebagai perantara penghubung antara kita yang berdosa dengan Allah yang tanpa dosa. Tuhan Yesus menjadi pendamai yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah, ya, dipulihkan sehingga manusia dapat memiliki damai sejahtera kembali. Jadi di dalam Yesuslah damai sejahtera manusia itu pulih, sehingga nantinya kita bisa menjadi pembawa damai. Untuk menjadi pembawa damai sejahtera, seseorang harus diperdamaikan dengan Allah. Perdamaian ini menghasilkan damai sejahtera sehingga dapat kita bagikan kepada Allah. Kepada orang lain. Jadi, anak-anakku semua, kalau Anda sudah berdamai dengan Tuhan, Anda memiliki damai sejahtera sehingga Anda bisa membagikannya kepada orang lain. Namun sebaliknya, kalau Anda belum berdamai dengan Tuhan, Anda tidak memiliki damai sejahtera. Yang Anda bagikan apa? Kalau dalam hatimu penuh amarah, kebencian, yang Anda bagikan adalah amarah, kebencian. Jadi berdamailah dengan Allah. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka Dia akan memulihkan hidupmu. Ada damai sejahtera. Kesimpulannya, penggunaan pengucapan kata Shalom harus disertai dengan kesungguhan hati. Supaya semua orang yang kita ucapkan, kita salam, mengalami damai sejahtera. Begitu pula dengan kita. Langkah awal untuk menjadi pembawa damai adalah berdamai terlebih dahulu dengan Allah Sang Juru Selamat kita. Nah, anak-anakku semua, ada pun beberapa tugas nanti yang harus kalian sampaikan kepada kita, khususnya yang di e-learning, ya, nanti bisa disampaikan di situ. Di laporan ibadah dan pembacaan Alkitab, nanti di tanda panah yang warna orange, ya, yang warna orange. Harap nanti diperhatikan yang ini, ya. Laporkan secara sederhana ibadah hari Minggu yang Anda ikuti, baik offline maupun online, ya.
Laporannya bagaimana? Tuliskan pujian sederhananya, natsnya, dari mana, ya. Kemudian khotbah secara sederhana, ya diringkas saja. Dan juga sertakan foto saat Anda beribadah, bisa selfie. Jadi kalau Anda offline ya di gereja, tapi kalau Anda online screenshotnya bisa. Itu anak-anakku semua ya, di kolom yang bagian ini, ya di laporan tugas 1. Kemudian tugas yang 2, uraian singkat. Nah, Anda melaporkan proyek tentang mengampuni di lingkup keluargamu. Ya, ikuti langkah-langkahnya dan nanti laporkan di situ. Ya, jadi di lingkup keluarga saja, tidak perlu kemana-mana. Kemudian ayat hafalan untuk bab ini adalah dari Yohanes 14 ayat 27. Ini nanti dihafalkan. Jangan lupa juga ditulis di buku supaya Anda semakin ingat dan juga diketikkan di e-learning ini supaya Anda makin bisa memahami, bisa semakin menghafal dengan baik. Nah, di sini nanti ya poinnya. Satu saat nanti ketika kita mengadakan Zoom, Pak Chandra bisa tanya satu persatu. Nah, siapa nanti yang hafal di situ. Nah, kemudian kita sudah selesai. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya. Kiranya apa yang Bapak sampaikan dapat menolong Anda untuk memahami materi ini. Anda juga dapat membaca di buku sehingga Anda bisa lebih dengan luas menangkap materi ini. Dan harapan kami semua, anak-anak semua bisa menjadi pembawa damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati, mengikuti pembelajaran ini tentang pembawa damai di dunia ini. Tolong kami untuk terus melakukannya di dalam hidup kami. Terlebih, kami terus memegang Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdamai dengan Allah dan mengalami kasih anugerah-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.